Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Ketut Cindi Pratini dengan NIM 2011-031172 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari bangun datar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Halo adik-adik, nah kali ini kita akan membahas mengenai simetri lipat. Nah, apakah adik-adik pernah bercermin? Ya, tentu saja pernah ya. Kemudian, apa sih yang adik-adik lihat saat bercermin? Ya, tentu saja diri kita sendiri. Nah, jadi cermin seolah-olah menciplak atau mengikuti bentuk atau objek yang ada di depannya, sehingga menghasilkan dua objek yang sama besar. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kakak memiliki dua gambar. Yang pertama itu kupu-kupu, yang kedua kelelawar. Dari kedua gambar ini, apa sih yang ada di pikiran adik-adik? Ya, betul sekali. Nah, jadi garis merah putus-putus ini seolah-olah seperti cermin, di mana sayap sebelah kanan sama persis dengan sayap yang di sebelah kiri. Jadi seolah-olah sayap di sebelahnya mengikuti bentuk yang ada di sebelahnya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan simetri lipat? Ya, jadi simetri lipat itu merupakan banyaknya lipatan pada bangun datar yang membagi bangun datar itu menjadi setengah bagian, atau dapat dikatakan bahwa simetri lipat itu merupakan bangun datar yang dilipat menjadi dua bagian sama besar. Nah, bagaimana sih cara mengetahui simetri lipat yang dimiliki masing-masing bangun datar? Nah, untuk mengetahui simetri lipat pada bangun datar, kita dapat melakukan hal berikut. Adik-adik, jadi di sini sudah terdapat berbagai macam bangun datar, mulai dari persegi, persegi panjang, segitiga sama kaki, dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui simetri lipat pada masing-masing bangun datar, ayo lakukan langkah berikut ini. Kita mulai dari persegi panjang. Nah, untuk mengetahui simetri lipat dari persegi panjang, kita dapat melakukannya dengan cara melipat seperti ini. Nah, jadi syarat dari simetri lipat itu di mana kedua bagiannya itu sama besar dan saling menutupi. Nah, seperti ini ya adik-adik. Kemudian kita lipat seperti ini. Nah, ini juga memenuhi syarat dari simetri lipat. Nah, coba kita lipat seperti ini. Apakah ini memenuhi syarat dari simetri lipat? Tidak ya adik-adik, karena ini kedua bagiannya tidak sama besar. Nah, jadi pada persegi panjang memiliki dua simetri lipat dan dua sumbu simetri. Jadi garis putus-putus itu merupakan sumbu simetri. Selanjutnya itu persegi. Untuk menentukan simetri lipat pada persegi juga caranya sama. Ini dilipat seperti ini. Ini kedua bagian saling menutupi dan sama besar. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi persegi memiliki 4 simetri lipat dan 4 sumbu simetri, di mana sumbu simetrinya itu 1, 2, 3, 4. Selanjutnya itu segitiga sama kaki. Nah, kita lipat seperti ini. Apakah ini termasuk simetri lipat? Ya, ini termasuk simetri lipat karena kedua bagiannya sama besar dan saling menutupi. Kemudian coba kita lipat seperti ini. Apakah ini termasuk simetri lipat? Tidak ya adik-adik, karena kedua bagian tidak sama besar. Nah, jadi segitiga sama kaki hanya memiliki satu simetri lipat dan satu sumbu simetri.
Selanjutnya ke segitiga sembarang. Kita coba lipat seperti ini. Apakah ini termasuk simetri lipat? Tidak ya adik-adik, karena kedua bagiannya tidak saling menutupi dan sama besar. Kemudian kita coba seperti ini. Nah, ini juga tidak memenuhi syarat dari simetri lipat, di mana dua bagiannya tidak sama besar. Nah, jadi kita coba seperti ini. Nah, ini juga tidak menutupi. Nah, jadi segitiga sembarang tidak memiliki simetri lipat. Selanjutnya ke segitiga siku-siku. Nah, kita coba lipat seperti ini. Nah, ini juga tidak memenuhi syarat dari simetri lipat karena kedua bagiannya tidak sama besar dan saling menutupi. Kemudian coba kita lipat seperti ini. Nah, ini juga tidak termasuk simetri lipat ya. Nah, jadi segitiga siku-siku tidak memiliki simetri lipat dan tidak memiliki sumbu simetri. Selanjutnya segitiga sama sisi. Nah, kita coba lipat seperti ini. Nah, kedua bagiannya saling menutupi ya adik-adik. Jadi ini termasuk simetri lipat. Kemudian kita coba lipat seperti ini. Nah, ini juga termasuk simetri lipat ya, karena kedua bagiannya saling menutupi dan sama besar. Kemudian kita coba lipat sekali lagi seperti ini. Nah, ini juga termasuk simetri lipat karena kedua bagiannya sama besar dan saling menutupi. Nah, jadi segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat dan memiliki 3 sumbu simetri. 1, 2, 3. Nah, bangun datar selanjutnya itu layang-layang. Kita coba cari simetri lipat dari layang-layang. Kita lipat seperti ini. Nah, ini termasuk simetri lipat ya, karena kedua bagiannya saling menutupi dan sama besar. Kemudian coba kita lipat seperti ini. Nah, ini tidak termasuk simetri lipat karena kedua bagiannya tidak sama besar dan saling menutupi. Jadi, layang-layang hanya memiliki 1 simetri lipat dan 1 sumbu simetri. Selanjutnya, belah ketupat. Kita coba lipat seperti ini. Nah, ini termasuk simetri lipat. Kemudian, coba seperti ini. Nah, ini juga termasuk simetri lipat. Kemudian, coba seperti ini. Nah, ini tidak termasuk simetri lipat. Kalau seperti ini, nah, ini juga tidak termasuk simetri lipat. Jadi, belah ketupat hanya memiliki 2 simetri lipat dan 2 sumbu simetri. 1, 2. Kemudian ada jajar genjang. Nah, kita coba lipat seperti ini. Ini tidak termasuk simetri lipat karena kedua bagiannya tidak sama besar. Coba kita lipat seperti ini. Nah, ini juga tidak termasuk simetri lipat karena tidak memenuhi syarat dari simetri lipat. Nah, jadi jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Nah, bangun datar yang terakhir yaitu ada trapesium. Nah, kita coba lipat seperti ini. Nah, ini tidak termasuk simetri lipat ya adik-adik, karena tidak memenuhi syarat dari simetri lipat. Kemudian, kalau lipat seperti ini, nah ini baru memenuhi syarat dari simetri lipat, karena kedua bagiannya saling menutupi dan sama besar. Jadi, trapesium hanya memiliki 1 simetri lipat dan 1 sumbu simetri. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai simetri lipat ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai simetri putar pada bangun datar. Ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan simetri putar? Ya, betul sekali. Jadi, simetri putar merupakan bangun datar yang dapat diputar dengan hasil putarannya membentuk pola yang sama dengan
Bangun datar sebelum diputar. Lalu bagaimana cara mengetahui simetri putar pada bangun datar? Nah, untuk mengetahui simetri putar yang dimiliki oleh masing-masing bangun datar, ayo melakukan hal berikut ini. Nah, di sini sudah terdapat dua bangun datar. Yang pertama yaitu ada belah ketupat dan layang-layang. Untuk mengetahui simetri putar dari kedua bangun datar ini, ayo ikuti langkah berikut ini. Nah, yang pertama yaitu belah ketupat. Di sini sudah terdapat belah ketupat A, B, C, D dan E, F, G, H. Nah, apabila dicocokkan atau dipasangkan seperti ini, di mana E dengan A, F dengan B, G dengan C, dan H dengan D. Nah, apabila diputar seperti ini, nah ini tidak termasuk simetri putar karena kedua bangun datar ini tidak cocok. Kemudian apabila kita putar seperti ini, nah ini baru termasuk simetri putar karena kedua bangun datar ini cocok di mana G dengan H, H dengan B, E dengan C, dan F dengan D. Kemudian jika diputar seperti ini, nah ini juga cocok ya, dan kembali ke tempat semula. Jadi belah ketupat memiliki dua simetri putar. Selanjutnya kita ke layang-layang. Di sini sudah terdapat layang-layang A, B, C, D dan layang-layang E, F, G, H. Kita pasangkan dulu seperti ini. Nah, kemudian kita putar seperti ini. Ini tidak termasuk simetri putar karena kedua bangun datarnya tidak cocok. Nah, seperti ini juga bukan termasuk simetri putar ya. Nah, diputar seperti ini juga tidak termasuk simetri putar. Jadi layang-layang tidak memiliki simetri putar. Nah, bangun datar selanjutnya yaitu di sini ada persegi panjang dan juga persegi. Nah, kita mulai dari persegi panjang dulu. Dimana di sini sudah ada persegi panjang A, B, C, D dan persegi panjang E, F, G, H. Kita letakkan seperti ini, dimana A dengan E, F dengan B, G dengan C, dan H dengan D. Apabila kita putar seperti ini, nah ini termasuk simetri putar ya adik-adik, dimana G dengan A, H dengan B, E dengan C, dan F dengan D. Kemudian jika diputar seperti ini, nah ini juga termasuk simetri putar. Jadi persegi panjang memiliki dua simetri putar. Nah, selanjutnya kita ke persegi. Nah, di sini juga sudah terdapat persegi A, B, C, D dan persegi E, F, G, H. Kemudian kita letakkan seperti ini. Nah, apabila kita putar seperti ini termasuk simetri putar. Jika seperti ini, nah ini juga termasuk simetri putar ya adik-adik. Kemudian jika seperti ini, nah ini juga termasuk simetri putar. Nah, seperti ini. Nah, ini juga termasuk simetri putar. Jadi persegi memiliki 4 simetri putar. Bangun datar selanjutnya yaitu ada segitiga sama kaki dan segitiga sembarang. Kita mulai dari segitiga sama kaki. Nah, di sini sudah ada segitiga A, B, C dan segitiga sama kaki E, F, G. Kita letakkan seperti ini. Kemudian, apabila diputar seperti ini tidak termasuk simetri putar karena kedua bangun datar tidak cocok. Kemudian apabila seperti ini, nah ini juga tidak termasuk simetri putar. Nah, jadi segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya kita ke segitiga sembarang. Di sini juga sudah terdapat segitiga A, B, C dan segitiga sembarang D, E, F. Kita letakkan seperti ini.
Kemudian kita putar seperti ini. Nah, ini tidak termasuk simetri putar. Apabila seperti ini, nah ini juga tidak termasuk simetri putar. Jadi, segitiga sembarang tidak memiliki simetri putar. Bangun datar selanjutnya yaitu ada segitiga sama sisi dan segitiga siku-siku. Kita mulai ke segitiga sama sisi. Nah, di sini sudah terdapat segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, kita letakkan seperti ini. Ini posisi awal. Kemudian kita putar seperti ini. Nah, ini termasuk simetri putar ya adik-adik. Kemudian apabila seperti ini, nah ini juga termasuk simetri putar. Selanjutnya apabila seperti ini, nah ini juga termasuk simetri putar. Jadi segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Selanjutnya segitiga siku-siku. Nah, kita letakkan kedua segitiga ini. Kemudian apabila kita putar seperti ini tidak termasuk simetri putar. Apabila seperti ini juga tidak termasuk simetri putar. Nah, jadi segitiga siku-siku tidak memiliki simetri putar. Bangun datar terakhir yaitu ada jajar genjang dan trapesium. Kita mulai dari jajar genjang. Di sini sudah terdapat jajar genjang ABCD dan jajar genjang EFGH. Kemudian apabila kita putar seperti ini, nah ini tidak termasuk simetri putar. Apabila seperti ini, nah ini termasuk simetri putar. Kemudian apabila seperti ini, nah ini juga termasuk simetri putar. Nah, jadi jajar genjang memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya kita ke trapesium. Di sini ada trapesium ABCD dan trapesium EFGH. Nah, apabila kita putar seperti ini, nah ini tidak termasuk simetri putar ya adik-adik karena tidak memenuhi syarat dari simetri putar. Apabila diputar seperti ini, nah ini juga tidak termasuk simetri putar. Nah, jadi trapesium tidak memiliki simetri putar. Nah, jadi sekian pembelajaran kita mengenai simetri lipat dan simetri putar. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk adik-adik ya. Semangat belajar, sampai jumpa.